Pak Ji, aku harus tekon. Alam menurut kacamata tauhid itu seperti apa Pak Ji contohnya? Arti, definisi. Iya, arti definisinya. Tauhid, dari ilmu tauhid, alam ki adalah kullu ma siwallah. Setiap apapun perkara selain Allah itu adalah alam. Jadi Allah itu bukan alam, karena status yang Allah sandang adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Khalik. Sedangkan kita di sini kan status kita adalah makhluk yang diciptakan. Nah, setiap makhluk itulah yang dinamakan alam. Kullu ma siwallah. Apapun selain Tuhan, apapun selain Allah, itu adalah alam, meliputi dari segala bentuk yang mati, yang hidup, yang bergerak, yang tidak. Ini dari ilmu secara tauhid. Kalau mungkin ada seseorang memiliki arti definisi lainnya, monggo. Kalau nggak setuju berarti nggak setuju dengan ilmu tauhid, karena ini bukan pendapat saya pribadi, pendapat para muwahhidin, para ahli tauhid. Insyaallah seperti itu. Karena ini Pak Ji kan pokok tauhid kan ini telu. Ini rububiyah, ini uluhiyah, ini asma wa sifat. Lagi sing kok piye Pak Ji? Mungkin ada beberapa forum khusus untuk membahas seperti itu. Tapi kalau pada forum-forum umum, rububiyah kan tentang ketuhanan, uluhiyah juga tentang ketuhanan, sifat dan zat juga tentang ketuhanan. Di situ Allah juga memiliki sifat af'al dan ada zatiyah. Sifat-sifat Allah itu mutlak hanya dimiliki oleh Allah, tidak oleh orang-orang lain. Walaupun di situ statusnya hampir persis dengan sifat-sifat kita. Kita mendengar, Allah sang Tuhan Maha mendengar. Kita melihat, Allah juga Maha melihat. Kita mampu, Allah juga Maha berkuasa atau mampu. Tapi statusnya mukhalafatul lil hawadis. Semua sifat af'aliyah Allah itu berbeda dengan para makhluk. Kita melihat dengan perantara mata, mendengar dengan perantara telinga. Allah tidak ada perantara, la biwasitotin, tanpa perantara. Kok bisa? Ya bisa, karena agama dalam ketauhidan, untuk seseorang mengenal sifat ketuhanan, untuk seseorang bisa mendekatkan diri dengan ketuhanan, taruhkanlah akal logika kita. Tidak semua tauhid itu bisa dinalar dengan akal. Jadi banyak sekali unsur-unsur tauhid yang berseberangan, bahkan seakan bentrok dengan unsur logis atau logika kita. Untuk sampai kepada Tuhan, kita harus menginjak sesuatu yang berharga daripada diri kita, yaitu akal kita. Setelah kita menjadikan akal sebagai tumpuan, menaruhkan akal sebagai pijakan untuk mengenal Tuhan, maka insya Allah Tuhan akan membuka jalan mana kita tidak membanggakan lagi, tidak membanggakan seperti kecerdasan, kepintaran, prestasi, kemampuan, skill. Itu semua diinjak, harga diri kita diinjak. Kalau orang umum mungkin mengharapkan agar dihormati dan dihargai, tapi kalau di ilmu tauhid di sini dibahas bahwasanya alhamdulillah utawi setapihani puji patang perkara. Qadim ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, hudus ala qadim. Qadim ala qadim adalah pujian Tuhan kepada Tuhan. Seperti Allah memuji dan Allah sendiri. Ini dalam kalam Allah, dalam Quran Allah, Allah memuji dan Allah. Alhamdulillah, Allah segala puji bagi Allah, itu Allah memuji Allah. Atau ada ayat innallaha ghafurur rahim, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, itu juga Allah memuji Allah. Qadim ala qadim, terus qadim ala hudus, pujian Allah terhadap makhluk. Contohnya Allah memuji Nabi Muhammad.
Ya ayyuhalladzina Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allah memuji dan menghormati junjungan kita Nabi Muhammad. Jadi Allah memuji Nabi Muhammad itu khotim ala hudus. Terus hudus ala khotim, pujian makhluk terhadap Tuhan. Contohnya seperti kita memuji Allah saat kita butuh, ya Allah Engkau maha pengampun, ampunilah aku, mau memberi rizki, berilah kami rizki. Kita kan memuji Allah, itu adalah hudus ala khotim. Yang terakhir hudus ala hudus, makhluk kepada makhluk. Seperti Anda memuji saya memuji Anda, atau Anda memuji pacar Anda. Sebaliknya seperti itu. Di saat kita mendapatkan pujian dari sesama makhluk atau kita memuji sesama makhluk, itu hudus ala hudus. Semua jenis pujian ini lillahi, hak kedua ini Allah, hanya berhak milik Allah semata. Seperti ini. Jadi tidak ada haknya kita untuk merasa pantas dipuji atau merasa ingin dipuji, karena hak pujian itu hanya semata-mata milik Allah. Walaupun mungkin secara zahiriah kita pernah mendapatkan pujian, tapi kita tidak berhak. Apa nikmatnya kita mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita? Harusnya kita malah rikuh, malah terasa tidak enak lah. Oh, hak jatah Gusti Allah malah dikayak dewe ya, kita nggak enak lah. Jadi ketika dipuji bukan tambah bangga. Seperti Imam Syafi'i beliau pernah berkata, kalau sampean pengen menguji kealiman seseorang, maka hormatilah dia, sopanilah dia. Kalau dia dihormati kok dia malah tambah mengeluarkan kealimannya, menunjukkan jati dirinya seperti ini prestasinya. Kalau dia dihormati kok malah tambah meninggi, berarti dia pasti bodoh. Tapi kalau orang memang sudah alim, ketika dia dihormati, dia akan lebih menghormati. Itu orang alim, sifatnya seperti itu. Bukan ketika dihormati terus malah memusungkan dada, tidak. Tapi ketika dihormati maka ia akan lebih menghormati orang yang menghormati. Karena idza khayyitun bitahiyatin wa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Saat dihormati, hormatilah balik yang lebih kalau mampu. Kalau nggak mampu, minimal mengimbangi penghormatan orang tersebut. Kayaknya seperti itu. Kalau ada yang nggak setuju, silakan. Tapi Anda nggak setuju dengan ayat Al-Quran, bukan dengan saya. Saya hanya berusaha mengutarakan apa yang ada tertera dalam Al-Quran sepaham saya dan semengerti saya, dan mungkin ini juga disepakati oleh para ulama, insya Allah.